Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الختم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina fillah al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Qadir Ibnu Syekh Ahyad mata'anallah bituli hayatihi, dan juga khusus tidak lupa pada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita patut selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang sampai pada malam hari ini, yang pertama masih diizinkan hidup, yang kedua hati kita masih diberikan raghbah, semangat untuk melaksanakan acara yang sudah mendarah daging buat kita, yang juga dilakukan oleh para aulia dan ulama, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya lanjut, kita seragamkan hati kita semua bahwa kita berkumpul pada malam hari ini melalui peringatan Maulid. Kita bentuk kumpulnya kita sebagai majelis ta'lim. Setuju? Kurang rame? Setuju? Mengapa harus dibentuk majelis ta'lim? Agar yang ada di sini yang betul-betul niat hadir maulid dapat pahala semua. Yang pahala itu tidak hanya didapat oleh yang memperingati maulid, yang hadir maulid, tetapi juga orang-orang yang terkait dengan kita, para guru, kakek nenek kita, abah ibu kita semua, orang-orang yang memiliki hak pada diri kita yang sudah meninggal dunia. Allah berikan juga saluran kebaikan yang kita kerjakan pada malam hari ini. Pada doa setiap selesai dibacakan rawih biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggal sampai saudara-saudara muslim pun, tetangga muslim yang ada dimanapun didoakan. Jadi peringatan maulid ini merupakan sarana kesempatan buat kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari muka kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memuji, kita nggak akan pernah bisa. Kita cuma mengungkap kepingan-kepingan kecil yang ada pada diri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa para aulia dan ulama menyusun ini perbuatan yang begini ini maulid? Pertama, kita tempuh dari jurusan hukumnya. Peringatan maulid hukumnya yang seperti kita nih bid'ah baru. Tetapi maulidnya sendiri tidak bid'ah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan peringatan maulid bid'ah, akui, iya. Apanya yang bid'ah? Caranya. Karena masuk juga pada sebutan peringatan maulid, melaksanakan maulid, ketika ada orang berdua duduk cerita tentang riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti orang sedang memperingati maulid. Antum di rumah baca tarikh, membaca tentang awal kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diutus, sampai dakwah, sampai berhasil, itu dari mulai antum baca, jangankan sampai habis, cuma baca riwayat kelahirannya saja, itu berarti antum sedang melaksanakan peringatan maulid. Jadi peringatan maulid tidak ada alasan orang merasa berat, harus punya duit. Kalau yang punya duit dianjurkan untuk memperingati maulid secara syiar. Agar apa? Agar di dalamnya terjadi it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Karena it'amut ta'am ini pahalanya sangat besar. Kita sebagai muslim tidak cukup hanya bertengger di dalam keislaman. Coba kalau saya tanya sekarang, jawab dengan serempak, agama kita apa? Islam. Gue katakan alhamdulillah. Islam satu-satunya agama yang memilihkan pencipta kita, pencipta alam semesta beserta isinya. Dialah yang memilihkan agar agama ini kita anut. Ini saya dan semua yang hadir di sini itu menjadi Islam karena ketentuan Allah Rabbul Alamin. Allah yang Maha Kuasa tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Jadi kalau kita dijadikan Islam, itu berarti nikmat yang kemudian yang untuk kita syukuri. Yang pertama harus kita syukuri, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta fasilitasnya dikasih, makan, minum dan lain-lain sebagainya. Padahal Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Mengapa kita dicipta? Itu karena karimnya Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang dia mau jadi ada, yang dia nggak mau walau tandanya kuat, kalau dia nggak mau nggak jadi. Apa misalnya? Mendung. Kalau Allah nggak mau mendung menjadi hujan, Allah batalkan tuh hujan turunnya. Saya minta fokus ya, di dalam mendengarkan ini fokus. Islam, kita sudah jadi Islam. Apa itu Islam? Islam ialah agama yang memiliki aturan tertentu yang tidak boleh ditambahi dan dikurangi kalau bukan atas izin Allah dan Rasulnya. Sholawatnya biar rame, karena orang yang kumpul di tempat maulid, kesempatan untuk tobat, kesempatan untuk minta ampun, kesempatan untuk menambahkan mulia dirinya. Kita sudah jadi Islam, tidak boleh menambahi dan mengurangi apapun yang ada di dalam keislaman itu. Boleh mengurangi kalau diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana misalnya zuhur berapa rakaat? Kita ditawarin, dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala untuk boleh mengerjakan sholat 2 rakaat saja pada waktu kita jadi musafir yang perjalanan 82 kilo kurang lebih. Kalau kita tidak terima tawaran itu, Allah bukan suka, malah Allah tidak suka kepada hamba yang ditawarin sombong.
Oh enggak, badan saya sehat, saya mau sholat 4 aja. Ini enggak demen Allah. Agama ini dikasih enteng pada waktunya, tapi dikasih tetap pada waktunya. Mana dikasih enteng pada waktunya? Puasa. Bagi yang mampu, tidak sakit, boleh. Bagi yang mampu, bagi yang tidak sakit harus puasa. Tapi bagi yang sakit, bagi yang uzur, boleh tidak puasa, tapi diganti ketika dia sudah sehat. Yang seharusnya Allah marah kepada orang yang makan di bulan Ramadan, minum di bulan Ramadan, tapi karena ada kendala dalam dirinya, maka Allah berikan keringanan. Ini masuk ke dalam ayat yuridullah bikumul yusra, yuridullah bikum al yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan. Haji hanya wajib bagi yang mampu, pun juga zakat. Jadi kalau sudah waktunya dikasih ringan, ambil. Sholat dikasih gosor, ambil. Tapi pengen sholat lagi, sholat. Ini Allah sudah sangat lemah lembut, sangat baik. Makanya kalau ada orang sudah jadi Islam tidak mau meningkatkan dirinya untuk menjadi mukmin, ini orang sungguh bodoh. Kita kalau bulan Ramadan orang puasa ngikut nggak? Orang lebaran ngikut nggak? Ngikut. Ketika lagi puasa ada makanan di meja, nggak ada orang. Kalau kita makan nggak ada yang ngeliat nih, manusia nggak ada yang ngeliat, kita kerjain apa kagak? Jujur banget kalau lagi puasa tuh. Kelar aja lebaran, balik lagi ke asalnya. Ini berarti tidak meningkatkan keimanan, tidak meningkatkan diri dari menjadi muslim menjadi iman. Makanya dikatakan bahwasanya Islam itu inqiyadul zahir atau inqiyadul zahiri. Islam ialah keyakinan secara zahir yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, sholat, zakat, haji, puasa. Itu keislaman. Tapi tingkatkan untuk menjadi beriman, keimanan. Iman inqiyadul batin. Islam kepercayaan secara zahir, iman kepercayaan secara batin. Siapa orang yang mengumpulkan keimanan dan keislamannya, ijtama'a, Islam juga, mukmin juga. Ini berarti orang mukmin khalis, mukmin yang paten. Kalau hanya jadi Islam, hanya jadi Islam dengan hanya menjadi mukmin, beda tuh. Ini kalau nggak fokus nggak paham nih, ya. Saya sederhanakan lagi bahasanya. Ada orang yang cuma jadi mukmin, belum jadi Islam. Siapa mereka? Yang meyakini sholat wajib, puasa bagi yang mampu wajib, haji zakat bagi yang mampu wajib, yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Ini orang mukmin namanya, tapi nggak ngerjain. Paham itu? Itu namanya orang beriman. Cuman disebutnya mukmin naqis, orang beriman yang kurang. Kalau kita pakai bahasa kita nih, orang Islam yang sedeng, orang mukmin yang sedeng. Sedeng sama sedeng kan lain ya. Kalau sedeng pas, kalau sedeng geblek. Ada tulisan sama, bacanya kudu beda. Kalau rujak bebek, kalau goreng bebek, tulisannya itu juga. Jadi nggak salah kalau zaman sekarang banyak oknum-oknum kiai keder. Kenapa? Ilmunya punya, pahamnya yang oblak.
Gitu nggak kira-kira? Udah kita kelarin yang ini dulu nih ya. Saya yakin sholat itu wajib, tapi kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia yakin sholat itu wajib, kita nggak boleh bilang dia kafir. Sebab kafir baru boleh disebut kepada seseorang yang enggak Islam, enggak iman. Itu kafir. Tapi kalau yakin semua perintah Allah itu wajib, cuman dia nggak ngerjain, dia tetap orang mukmin tuh. Cuman mukmin nakis. Kayak kita nih, ya, kita nih mukmin nakis kita. Nabi kalau makan mau minum pakai tangan apa? Kurang rame. Nabi kalau makan minum tangan apa? Kenapa pasti ada yang makan minum tangan kiri? Jadi nengok aja udah lihat kalau ada orang makan minum tangan kiri, nakis nih, gitu. Saudara kue pukis. Janji, tadi sudah janji kita bentuk pengajian. Kalau merengut tahan dulu, sebab kalau merengut jadi ketahuan oknum. Jadi kalau meyakini semua perintah Allah itu adalah hak, benar, maka ini orang disebut mukmin. Agamanya Islam, makanya masih disebut mukmin nakis, karena udah jadi Islam enggak ngerjain perintah. Beda sama orang kafir, Islam kagak, iman kagak. Beda lagi sama orang munafik, sholat, umroh, haji, puasa, zakat dikerjain semua, tapi tidak ihtisaban, tidak imanan, tidak secara beriman, tidak secara yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Ini namanya munafik. Nah sekarang kita simpulin nih, yang disebut kafir nih supaya paham, yang disebut kafir ialah Islam kagak, iman juga. Yang disebut beriman kurang, mengakui perintah-perintah Allah wajib tapi nggak ngerjain. Makanya kalau ada orang nggak sembahyang, jangan dibilang kafir, jangan, tetap iman dia. Kalau kita tanya, ente kok nggak sholat? Ente nggak tahu sholat wajib? Iya saya tahu sholat wajib, masih disebut mukmin dia tuh. Artinya jeleknya rada rendahan dikit dibandingin yang munafik. Cuman lama kelamaan, karena susah kelamaan, duha udah, tahajud udah, apa udah, kagak juga kaya, ngomong dah nggak manjur, disuruh sholat, alah yang sholat aja juga masih pada susah. Nah ini udah mulai nih, kalau begini udah kafir nih, udah kufur nih. Jadi ada muslim, ada mukmin, itu kelompoknya dua. Ada kafir, ada munafik. Di tengah-tengahnya ada mukmin kurang, mukmin sedeng. Kalau saya ngomong begini, hadirin, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan dan minum pakai tangan kanan, denger nggak tuh? Berarti udah tahu belum tuh? Tapi masih tetap makan minum tangan kiri. Sedeng apa sedeng? Jangan marah, ngaji. Oh saya mah paling demen kalau dimarahin sama orang. Waktu saya buka hukum paling seneng saya. Berarti ada bonus tambahan dari Allah tuh. Udah ngomong bener diperengutin. Sebab kalau kita diberikan kesempatan untuk bicara tentang agama, berarti kita dipercaya untuk menyampaikan suara-suara agama. Enggak boleh belagu. Tapi berapa banyak orang sekarang ini diminta untuk ngomong, didengerin terus pada belagu. Sampai-sampai yang hadir pulang nggak bawa ilmu. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Dengan di rumah, kalau di rumah mah saya nyebut nama Nabi Muhammad, kalau di rumah mah nggak denger, kalau jauh dari sini.
Tapi kalau yang ada di sini nggak sholawat, waduh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sering saya baca, ini hadis. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang dengar namaku disebut dia tidak sholawat. Masa ada di tempat maulid celaka? Kan ada di tempat maulid mestinya beruntung. Yang mengarang maulid Simtud Duran Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Habsyi itu menyatakan tidak ada perkumpulan yang sehebat maulid. Wahai orang yang sering maksiat, sekaranglah waktunya kau bertobat. Berarti acara maulid bisa nggak jadi sarana tobat? Wahai orang yang berlari jauh dari rahmat Allah, sekaranglah waktunya kau kembali untuk meraih rahmat Allah. Karena perkumpulan maulid ini tidak diragukan lagi sebagai pengampun dosa. Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau udah yakin mesti ngerjain nggak? Awas, jangan jadi sedeng. Udah yakin nggak ngerjain, sedeng tuh. Paham itu? Ada yang detailnya kelewatan tinggi nih, esnya ada berapa tuh sampai dingin sih. Mana buktinya maulid orang dosa diampunin? Yuk kita kupas. Di dalam hadis ada dinyatakan afsyus salam taslam, sebarkan salam maka kamu selamat. Waktu saya ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dapat pahala ngerjain sunnah ngucapin salam. Yang denger wajib ngejawab. Salam itu antik. Di dalam ilmu agama wajib sama sunnah kan artinya kalau wajib harus dikerjain, dosa kalau nggak dikerjain. Kalau sunnah dapat pahala kalau dikerjain, nggak dosa kalau ditinggalin, kan begitu tuh. Tapi di dalam salam yang ngucap sunnah, yang jawab wajib. Saya nanya sekarang, gedean mana pahalanya? Masih bingung nih. Di dalam agama perbuatan wajib ialah sesuatu yang harus dikerjain. Kalau dikerjain dapat pahala, kalau enggak dikerjain dapat dosa, kan begitu tuh. Sunnah dikerjain dapat pahala, tidak dikerjain tidak dosa. Berarti hebatan mana wajib sama sunnah? Kalau ada perbuatan wajib sama perbuatan sunnah, mana yang diduluin? Saya tanya lagi, wajib sama sunnah pahalanya gedean mana? Tapi di bab salam beda. Yang ngucap sunnah, yang jawab wajib. Tapi pahalanya gedean yang ngucap sama yang wajib. Ternyata yang jawab itu makanya dihukumi wajib karena sudah keduluan sama orang. Jadi mau kagak mau kudu nyaut. Jadi bukan karena wajib dia tuh pahalanya gedean, bukan. Tetap yang gedean pahalanya yang ngucap duluan. Makanya kalau ketemu saudara muslim, duluin assalamualaikum, tuh duluin supaya pahalanya gedean. Makanya pantas kalau dalam agama nih banyak orang-orang yang udah titelnya tinggi banget masih salah jalan aja. Karena mereka mau memahami agama pakai otak sekolahan. Agama nggak bisa dipakai otak sekolahan. Nih kita bedain sekarang otak ngaji sama otak sekolah. Bulan puasa yaitu bulan Ramadan, laki dan perempuan yang beragama Islam diwajibkan berpuasa. Betul? Ini biar semangat ya. Kalau mau dapat rahmat biar semangat. Kalau mau tidur minta alingin aja sama temen. Atau besok-besok kalau emang tukang tidur, kupingnya ada kurang berkah gitu, dengar Quran tidur, dengar agama tidur, apa tidur, giliran dengerin lagu kagak tidur-tidur.
Lihat nih, di bulan Ramadan laki dan perempuan yang beragama Islam wajib berpuasa. Yang dewasa, laki perempuan beragama Islam, akalnya sehat, tidak berhalangan, maka wajib puasa. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, maka tidak berpuasa. Sholat juga tidak dikerjain. Sholat hukumnya apa? Buat perempuan haid, wiladah dan nifas haram sholat, nggak boleh dia sholat. Biarin ya, penyampaian agama mesti bikin puyeng, sewaktu-waktu mesti bikin puyeng. Jangan sorga mulu, ntar tuh masuk neraka kaget. Begitu itu perempuan tidak berpuasa saat dia haid, wiladah dan nifas, saya tanya lagi, sholat sama puasa mana yang lebih wajib? Nah, mulai nih jawabnya ragu-ragu. Kalau puasa orang sakit boleh nggak puasa, tapi kalau sholat orang sakit pun wajib puasa selama akalnya sehat. Jadi wajiban mana puasa sama sholat? Udah ya, sepakat, lebih wajib sholat daripada puasa. Perempuan yang haid tidak puasa dia, sholat juga enggak, dilarang dia oleh Allah. Ini sok mau kuat imannya, biarin saya puasa aja biar dilarang juga, lah kagak dianggap. Begitu ini perempuan selesai dari haid, mandi dia, mandi hadas, maka datang dua orang nih yang sama-sama sedeng, karena dua-duanya pakai otak sekolah, bukan pakai otak ngaji. Perempuan itu nanya nih sama salah satu, dua orang sedeng, Pak, saya mau nanya, kan pada waktu haid saya kagak sholat kagak puasa, begitu saya udah mandi hadas nih, udah mandi junub besar, mandi membersihkan diri, yang mesti saya bayar, yang mesti saya kodoin yang mana Pak? Yang satu ngomong, puasa. Yang saya dengar dari Ustadz mah, ini bagus nih, sedeng tapi bagus, pernah dengar Ustadz juga. Kata yang satu, lu ngaco, sholat aja nggak dikodok yang lebih wajib, masa puasa yang kalah wajib kudu dikodok? Limbung nih yang satu, emang denger doang dari Ustadz, nggak ngaji. Nah, jadi bagaimana? Ya udah, nggak usah dua-duanya. Datang lagi satu orang sedeng nih bertiga. Kata yang sedeng ketiga, lu nih dua-duanya goblok. Padahal dia goblok juga nih. Kan banyak orang goblok nggak berasa dirinya goblok sekarang kan ya? Banyak nggak? Ulama disalahin, hukum dicela. Kenapa lu bilang gua goblok? Lu bilang tadi bahwasanya sholat aja nggak dikodok, jadi puasa juga nggak usah dikodok. Yang bener itu, yang bener kan sholat sama puasa wajiban sholat. Jadi kalau puasa dikodok, sholat juga kudu dikodok. Ini geblek tiga-tiganya nih, geblek tiga-tiganya. Dateng nih bengkel, siapa bengkel? Ustadz. Ustadz kan bengkel, kayak motor kalau kurang begini datangnya ke bengkel gitu kan. Kata Ustadz, udah jangan pada ribut, lu salah, lu juga salah. Salah bagaimana Ustadz? Yang kita mau emang begitu, tapi yang Allah dan Rasulnya mau, yang dikodok puasanya doang, sholatnya kagak. Emang apa Ustadz?
ini nggak pakai ngapa. Di fikih gua baca kitab nggak ada al-babul ngapa, nggak ada. Paham? Cuma kata Ustadz, walaupun di kitab nggak ada al-babul ngapa, gue cuman mau kasih tahu lu tuh, kalau lu mau tahu baiknya Tuhan lu tuh begitu, baiknya Tuhan kita tuh begitu. Kalau puasa mah satu paket udah, kagak makan kagak minum dari pagi sampai maghrib baru makan. Lah kalau kena sholat 7 hari, sholat 5 waktu, satu hari 17 kali kali 5 hari. Kalau kata bahasa Jerman berat teuing. Makanya rahmat Allah masuk di situ, hikmah. Cukup kau godok puasanya saja. Oh begitu Ustaz. Tapi kan, wah ini masih sedeng aja, udah diunjukin juga. Kan sholat lebih wajib Ustaz. Masa sholat yang gak digodok, puasanya doang yang digodok? Ya udah, emang agama maunya begitu. Kata yang satu, udah lu sama Ustadz melawan, udah kita iya aja depan Ustadz, mantan mah di belakang bagaimana? Sedeng juga berarti. Udah macam-macam dah sama sekarang nih, macam-macam. Makanya jangan ngomongin sorga dulu. Sorga itu hakikatnya ada di akhirat. Kudu mati dulu. Dulu ada raja manggil orang arif billah, orang yang kenal Allah, orang yang punya kedudukan khusus di sisi Allah. Ini raja pernah duduk di satu majelis, ada syekh ngomong tentang ibrik, tekonya sorga, teko yang ada di sorga indah katanya, ditata disusun, ada batu-batu zabarjud, fairuz, zamrud dan lain-lain sebagainya. Raja nggak bisa tidur, pengen punya teko begitu. Dipanggil nih orang arif billah, sini kamu. Kemarin saya duduk di majelis satu orang syekh, saya dengar sorga tuh indah begini begitu begini begitu. Kemudian itu syekh cerita tentang teko yang ada di sorga ibrik. Saya ingin memiliki teko itu, bisa nggak kamu ambilin? Bisa. Orang cerdas ditanya sama orang gila. Jangan bilang nggak bisa, bisa aja, bisa. Ya sudah, kamu ambilin. Itu nggak boleh saya yang ngambil kalau itu, sebab yang mau antum. Kalau di sorga nggak boleh ngambil barang orang, udah nggak ada nyolong soalnya di sorga mah. Jadi mesti yang punya yang ngambil. Ya sudah, kalau gitu tunjukin saya caranya. Mati dulu. Mikir nih raja, emang nggak ada cara lain? Nggak ada. Surganya di akhirat, kudu mati dulu kita buat ke sono. Bagaimana, masih mau? Ya nggak ada kalau begitu mah. Ya udah, bebas. Nah ini orang pinter, orang deket sama Allah nih, akalnya selalu komplit. Didatengin sama 3 orang, wah bukan main yang datang pakai jubah, jenggotan. Bertiga ngomong nih, konspirasi, wah ketinggian, bikin kompak, ngatur strategi. Kita dengar di sana ada orang pinter katanya, yuk kita ledek dia. Ayo, datang bertiga, namanya Fulan. Masuk ke kampung itu, ke negeri itu, orang nanya-nanya, ente ta'rif Fulan? Fulan, Syekh Fakhruddin namanya. Iya saya kenal. Mana? Tunggu aja di sini, nanti juga dia lewat. Ini orang bertiga. Yang satu pinter, yang kedua lebih pinter, yang ketiga paling pinter. Bener liwat ini Syekh lagi nonton keledai. Itu kata ini orang, itu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Fakhruddin? Iya. Saya dengar Anda ini cendekia, pinter. Apa boleh saya bertanya-tanya? Oh boleh. Ini Syekh berdiri lagi megang keledai begitu.
Saya mau tanya, di manakah tengah-tengahnya bumi? Wah, ayo jawab. Ayo, yang S1, S2, S3, S dingin, ayo. Ini saya dengan gampang ngomong. Betul, kamu mau tahu tengah-tengahnya bumi ada di mana? Iya. Ini kalau saya angkat kaki saya, disitulah tengah-tengahnya bumi. Protes. Bagaimana bisa dibuktikan? Kalau kamu tidak percaya, silahkan ukur. Ada yang bisa ngukur bumi? Maksud saya ini kalau ngadepin orang gila pakai cara gila juga, Pak. Kalau ngadepin orang gila pakai cara serius, turun bro. Kemudian yang kedua nih, yang lebih pinter. Saya mau tanya kepadamu, tapi tidak mengenai apa yang ada di bumi. Saya hanya ingin bertanya kepadamu tentang apa yang ada di langit. Silahkan. Ada berapakah jumlah bintang di langit? Ini Syekh jawab, jumlah bintang di langit sama banyaknya dengan bulu yang ada di buntut himar saya. Diam lagi dia, ya, diam lagi dia. Yang satu ngomong, baik, yang paling pinter nih, saya ingin tanya, kata yang kedua, mana buktinya? Gampang. Kalau kau ingin tahu jumlah bintang yang ada di langit, saya katakan sebanyak bulu yang ada di buntut keledai saya. Gampang. Tinggal kamu hitung aja buntut keledai saya. Ada yang bisa? Yang ketiga maju. Betul, sudah dua pembuktian kau memang orang cerdas. Sekarang saya ingin tanya kepadamu, ada berapa jumlah bulu yang ada di buntut keledaimu? Oh itu, jumlah bulu yang ada di buntut keledai saya sama persis, tidak kurang tidak lebih, sesuai jumlahnya dengan jenggot yang ada pada dirimu. Jenggotnya segitu. Bagaimana pembuktiannya? Gampang. Kau cabut satu bulu keledai saya cabut jenggot kamu satu. Ayo kita main hitung-hitungan. Ini nggak banyak ngomong lagi nih, tiga-tiganya udah pulang, dah pulang. Jadi kalau ngadepin orang senewan pakai cara, makanya saya emang nggak ngikut-ngikutan ribut, bodoh amat. Paling saya emang ngomong cuman begini doang, lu terus begitu ya, jangan tobat, jangan terus aja begitu, ada lumayan sorga, ada legaan buat gua. Paham itu? Jadi yang jelas apa? Yang jelas kita tidak boleh tidak memahami agama kita. Kalau sudah jadi Islam, tingkatkan untuk menjadi orang mukmin. Kita kan sudah jadi Islam nih, disuruh sholat, yakin gak sholat perintah Allah? Supaya tidak jadi mukmin yang nakis, jalanin itu sholat. Kalau tidak menjalani sholat, itu namanya kita mukmin nakis. Dan kita sudah membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Allah ciptain kita untuk mengabdi kepadanya, untuk nurut kepadanya. Saya tanya yang kedua, tuh yang tadi tuh, yang dikodok puasa saja sholat kagak, kalau pakai otak sekolah akur nggak tuh? Oh kalau begitu kita simpulkan puasa lebih penting dari sholat. Mengapa? Karena puasa kudu dikodok, sholat tidak. Benar apa enggak? Salah. Tetap sholat lebih penting daripada puasa. Ini udah mulai kayak ngelamun dikit nih, udah mulai ngelamun nih. Saya nggak paham nih ngelamun karena enak sama puyeng, diajak muter mikir, apalagi mikirin yang tadi, maksudnya bagaimana sih tuh? Gua ulangin lagi dah kalau lu nggak paham mah.
Sholat sama puasa lebih wajib mana? Makanya biar rame, jawabnya biar rame, jadi ngantuk nggak jadi. Sholat sama puasa pentingan mana? Nah gitu. Yang di samping mau tidur kaget nggak jadi. Tapi ketika tidak berpuasa dalam keadaan uzur, boleh tidak berpuasa. Sholat pun harus ditinggal, bukan uzur. Kalau sholat nggak ada uzurnya, tapi sholat kudu ditinggal pada waktu ada halangan bagi perempuan yang haid, wiladah dan nifas. Nggak boleh dia sholat, haram. Baca Quran nggak boleh, tapi zikir boleh. Ini perempuan biasa suka ngewirid ayat kursi misalnya, lagi haid, niatin zikir boleh. Tapi kalau megang Quran nggak boleh. Niat baca Quran nggak boleh, tapi niat zikir boleh. Sholat tetap lebih wajib daripada puasa dan yang lain-lainnya, karena nggak ada uzur. Selama otak waras, kalau lagi sakit wajib sholat. Tapi puasa boleh tidak dilakukan kalau ada uzur, tapi nanti kudu diganti. Sedangkan sholat tidak diganti karena hikmah Allah meringankan kita, memberikan rahmat kepada kita. Pertanyaan kedua, kalau pakai otak sekolah nih, orang kalau mau sholat wajib apa? Wudhu. Sekali lagi saya tanya biar serempak jawabnya. Orang kalau mau sholat wajib apa? Wajib wudhu. Jadi yang butuh kepada wudhu adalah sholat, bukan sholat yang butuh sama wudhu. Sholat butuh kepada wudhu, bukan wudhu yang butuh kepada sholat. Orang boleh wudhu walaupun nggak mau sholat, tapi nggak boleh sholat kalau nggak. Udah cukup majelis maulid dijadikan majelis ngawur-ngawuran, cukup. Makanya kita ini lagi berhenti dari ngawur, supaya kita nih hadirnya dapat pahala. Paham kayak kagak kayak, yang penting kita lagi mengenalkan bahwa agama kita ini memang antik, nggak bisa nurutin otak sama akal kita. Ini makanya pada berantem kan sekarang, karena nurutin otak maunya. Apel sama korma mahalan mana? Wah, salah lah, mahalan apel. Tapi buka puasa disuruhnya pakai apa? Kalau nurut bagus, bentuknya bagusan mana? Nurut harganya satu buah apel sama satu butir korma, mahalan mana? Tapi agama nyuruh kita makan, ada pahalanya kalau buka puasa pakai korma. Jadi beragama ini kudu nyender kepada Allah dan Rasulnya, kepada aturan-aturan yang sudah diatur. Nggak boleh kita yang ngarang sendiri. Makanya orang gila mah jangan diajak ngobrol. Ada orang gila lagi mancing di kloset, dokter nanya, nih dokter nanya maksudnya mau menghibur. Waduh, bagus sekali kamu sedang memancing ikan. Sudah dapat berapa? Dibalikin nih dokter. Dokter gila, masa mancing di kloset dapat ikan? Kata dokter, setan loh. Jadi kalau ngadepin orang yang otaknya oblak, jangan kelihatan serius. Paham maksudnya ya? Biarin orang memang milih neraka. Kita mau ngajakinnya ke surga, jangan ke sono panas. Maunya ke situ juga, ya udah dorong aja udah. Jadi antara sholat sama wudhu, yang butuh siapa? Nggak paham nih. Orang kalau sholat mesti apa dulu? Berarti sholat butuh. Kalau wudhu nggak harus. Jadi yang butuh siapa nih? Sholat butuh kepada. Sholat butuh kepada wudhu. Kalau orang nggak punya wudhu, boleh nggak sholat? Hah? Awas. Sekali lagi saya tanya, kalau orang nggak punya wudhu boleh sholat nggak? Kalau orang punya wudhu sholat boleh nggak? Ayo, awas ya, awas. Hari Jumat dari rumah ke masjid udah punya wudhu,
duduk bersila dengerin khotib. Pertama nganggutnya bener, mungkin lama nganggutnya, mungkin ada jeda. Ini berarti udah bukan nganggut bener nih. Tidur dalam keadaan duduk. Kalau dalam ilmu fikih dibilang mutamakin, bahasa kasarnya lobang pantatnya ketutup tempat duduk, jadi nggak mungkin kentut. Ngerti? La haya afiddin, karena tidak ada istilah malu dalam agama. Waktu jelasin nggak boleh malu-malu kalau agama mah. Jadi waktu tidur dalam keadaan duduk begini nih, kecuali kalau tidurnya begini nih batal. Kenapa? Karena kentut dia nggak tahu. Emang apa? Corongnya kebuka soalnya. Tapi kalau duduk ketutup, diyakinkan dia tidak ngeluarin angin. Tahu-tahu ketiduran, saking asiknya dengerin khotib, kelamaan ya khotib. Banyak kan khotib sekarang begitu kan, ngomongnya panjang, bayang nggak baca kulhu doang. Jangan disuruh khotbah lagi tuh yang begitu mah. Panjangin sholat, pendekin khutbah, itu yang benar. Atau panjang khutbah, sholat juga panjang, masih juga bagus. Tapi kalau kena khutbah lama, sholatnya pendek, ini jelek. Terus ini, begitu tidur, ngimpi dia sampai keluar mani. Ini tidur keluar keblu ini. Tapi bisa terjadi nggak yang begitu? Bisa. Makanya ilmu fikih namanya saja fiqhu, ilmu pemahaman. Beda dengan ilmu-ilmu lain. Jadi orang biarpun bisa baca kitab, kalau pahamnya salah, ngaco. Begitu dia mimpi sampai keluar mani, itu wudhunya dinyatakan tidak batal, berarti masih punya wudhu. Balik lagi saya nanya ke yang awal, orang kalau sholat kudu apa? Kalau orang udah punya wudhu boleh sholat enggak? Berarti ini orang wudhunya enggak batal. Kelar khotib turun dari mimbar, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, dan seterusnya. Sholat, dia ngikut, boleh apa enggak? Wudhunya enggak batal, dia boleh ngikut sholat enggak? Akibat enggak ngaji itu. Enggak boleh. Makanya saya bilang ngaji itu pakai otak ngaji, bukan otak sekolah. Nih akhirnya saya nggak jadi yang saya tulis, saya nggak jadi baca nih karena urusan ini aja nih. Bikin ribet loh. Lah kan tadi Bapak ngomong. Nih kalau di acara di TV nih misalnya, kan Bapak bilang bahwasanya orang kalau sholat harus wudhu. Dia ini sudah wudhu dan wudhunya belum batal. Masa tidak boleh? Itu tidak masuk dalam nalar kami. Lu mau masuk ke nalar, kayak lu masuk ke dapur, kayak ke api, kayak kemana, kayak kagak boleh, congor. Makanya agama Islam ini istislam, pasrah bagaimana Allah. Yuk kita jawab. Ini orang punya wudhu, sedangkan orang kalau sholat harus wudhu dulu. Ini orang masih punya wudhu, tapi dia nggak boleh sholat. Ngapa emang? Karena dia udah keluar mani, kudu mandi dulu, wudhu lagi. Emang kenapa wudhunya nggak batal keluar mani? Karena mani dibedain oleh Allah dengan air kencing. Karena Allah memuliakan manusia, walaqad karamna bani Adam, sampai bahannya pun tidak disamakan hukumnya dengan air kencing. Makanya ngurusin mani sama ngurusin kencing gampangan ngurusin kencing. Hasil kencing kan sudah habis aja, cebok doang. Mani doang yang rada ribet mah. Makanya untung aja keluar sekali-sekali. Tuh rahmat Allah. Kalau kena kencing bareng sama mani, mandi. Kencing bareng sama mani, mandi. Jadi es mambo loh. Ini Islam.
Makanya jangan pada pakai otak sekolahan kalau mau mahamin agama. Paham? Ambil kertas putih HVS, cabut rambut satu, taruh hidung, taruh kumis, taruh alis, taruh ini, taruh bulu ketek, taruh semua bulu, taruh. Udah kelar dicabutin semua, ditaruh, sebutin satu-satu. Kalau bisa lu gamparin gua. Jadi ini ternyata di zaman sekarang yang pada gila-gila ini karena ngikutin otaknya. Makanya tidak boleh orang hanya punya akal. Kalau akal doang, agama kagak, udah nyopet aja nggak ketahuan kalau orang punya akal. Orang lagi maulid, dompetnya diambil nggak berasa, HP-nya diambil nggak berasa. Kenapa? Karena punya akal nyopet. Kayak sekarang nih, punya akal tidur. Orang lagi ngomong capek ditinggal. Paham ya? Kenapa saya setiap maulid selalu berbicaranya begini nih? Saya nggak berani berkonyol-konyolan, karena ini sarana umat sedang mau bertobat, bersama-sama kita mau tobat ini. Nggak amin tuh. Insya Allah rezekinya pada terbuka lebar semua. Oh, rame langsung. Emang penyuk. Saya kasih tahu aja, yang pada mau kesel aja nggak apa-apa. Kalau saya dikeselin berarti pahala saya nambah, dosa saya diambil. Jadi mani keluar tidak membatalkan tapi tetap nggak boleh sholat dengan wudhu yang dimiliki setelah mani keluar. Karena tidak batalnya wudhu hanya untuk membedakan mani dengan air kencing. Karena Allah menghormati bahan kejadian manusia. Walaqad karamna bani Adam. Nah, sekarang saya mau nanya, kita muslim sama orang di luar Islam sama enggak? Beda. Semua agama sama enggak? Enggak. Agama semuanya sama, cuma satu hal, sama-sama melarang berbuat buruk. Tapi Islam tersendiri, bukan hanya melarang berbuat buruk, tetapi juga menganjurkan orang berbuat baik. Di agama lain juga ada larangan berbuat buruk, mengajarkan berbuat baik. Tapi dalam segi keimanan, kita insya Allah iman kita benar. Orang-orang yang bukan Islam imannya salah, karena nggak punya qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita mengatakan agamaku satu-satunya yang benar, kata siapa? Kata Tuhanku. Inna dina indallahil. Kita kalau bicara seperti ini tidak sedang menyindir dan mengata-ngatain agama orang lain. Silakan mereka beragama dengan agamanya, silakan pula kita beragama dengan agama kita. Jadi banggalah kita menjadi orang Islam. Satu-satunya agama yang benar menurut Allah dan kita yakini benarnya adalah menyembah Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Punya kitab pedoman hidup Al-Quran yang pasti benar, jangankan salah, ragu aja enggak. Melalui Al-Quran orang bisa tahu dirinya masing-masing, mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik, ada semua di Al-Quran. Ini semua kita dapati sebab kita diutus di era, kita dihidupkan di era setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nabi lagi setelah beliau. La nabiyya ba'dah. Salat semuanya menghadap ke arah yang satu, yaitu kiblat. Makanya bahagialah orang-orang yang apa? Yang taat kepada agama. Orang yang tidak taat sama agama, sebanyak apapun amalnya, sewaktu dia beramal nanti dia akan maksiat, sewaktu dia taat nanti dia akan maksiat. Wal iyadzu billah. Dan
salah satu daripada kehebatan umat ini, nabinya sudah ngomong. Apa kata beliau? Khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah. Aku diberikan dua pilihan oleh Allah. Pilihan pertama, separuh daripada umatku masuk surga. Pilihan kedua, aku diberikan wewenang untuk nolongin umat. Fakhtartu syafa'ah. Aku pilih agar aku diberikan wewenang dapat memberikan pertolongan. Sebab kalau separuh saja yang dimasukin surga, Nabi sedih kepada yang separuh lagi. Makanya Nabi lebih meminta izin untuk dapat menolong sebanyak apapun. Itu maksudnya. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena dapat memberi pertolongan itu lebih menghasilkan banyak, bisa menolong umatku, kata Nabi. Jadi kita selalu berada dalam pikiran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pura-pura dengar nama beliau nggak mau sholawat. Beliau paling belain kita, ya. Seakan-akan kalau pakai bahasa kita nih, ya Rasulullah, Allah memberikan pilihan kepadamu, mau separuh umat pasti masuk surga, atau kau lebih mau dapat izin membantu untuk masukin umat ke surga. Maka aku lebih memilih dapat izin untuk bisa nolongin umatku, supaya bisa lebih banyak yang masuk surga, jangan sampai ada yang masuk neraka, ya. Li'annaha a'ammu wa akfa. Tarawnaha lil muttaqin. Beliau melanjutkan kata-katanya, apa kau anggap syafaatku itu hanya untuk orang yang udah takwa, orang yang sudah soleh? La, kata beliau, tidak, bukan, ya. Walakinnaha, tetapi syafaatku lil muznibin al khatta'in al mutalawwisin. Tetapi syafaatku, pertolonganku untuk orang-orang yang mati masih bawa dosa, untuk orang yang banyak melakukan kesalahan, untuk orang yang melakukan banyak kedosaan. Itu nanti yang bakalan dapat sasaran pertolonganku. Tetapi segala sesuatu butuh proses. Kita bisa yakin bahwa kita mati nggak bawa dosa? Ada yang berani yakin? Makanya sekarang tempatnya nih, saat kita maulid, kita banyakin baca sholawat. Karena kalau kita baca sholawat, beliau akan kenal kepada kita. Kita makan dan minum tangan kanan ngikutin beliau, pakai baju masukin tangan kanan dulu, bukanya tangan kiri, pakai sendal kaki kanan dulu, bukanya kaki kiri, makan minum tangan kanan, supaya kita dapat berjumpa dengan beliau. Sebab kalau sudah berjumpa dengan beliau, insya Allah diyakinkan pasti ditolongin. Nanti di padang mahsyar, manusia ini berbondong-bondong nyari Nabi Adam, minta tolong. Ya abuna, ya abuna, anta abuna, wahai bapakku, kalian, engkau adalah bapakku, isfa'lana, tolonglah kami. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, aku tidak bisa membantumu, pergilah kau kepada yang lain. Pergi kepada Nabi Nuh, begitu juga kepada Nabi Ibrahim, begitu juga kepada Nabi Isa, begitu juga, sampai terakhir datang kepada Sayyidina Muhammad. Langsung beliau mengatakan begitu melihat manusia berbondong-bondong, ummati ummati, analaha analaha, umatku umatku, aku untuk mereka, aku untuk mereka. Tidak kecewa kita. Makanya salah satu resep untuk kita bisa bertemu beliau adalah sekarang kita banyakin baca sholawat. Cara makan minum kita ikutin cara beliau, masuk kamar mandi ikutin cara beliau, berpakaian ikuti cara beliau. Barulah kita akan mendapatkan harapan untuk bisa berjumpa dengan beliau. Kalau masalah pujian buat beliau, nggak ada yang bisa.
Tidak ada yang bisa memuji, tetapi hanya bisa menyebut beberapa poin saja kemuliaan yang ada pada diri beliau. Mengapa begitu? Karena keindahan semua dicurah oleh Allah untuk beliau. Harum semuanya diambil dari harumnya beliau. Indah diambil dari indahnya beliau. Sallu ala nabi. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, Nabi bisa ngomong sama batu dan kayu. Nabi tahu ada orang dalam kubur lagi diapain, Nabi tahu. Tapak kaki, langkah-langkah Sayyidina Bilal di surga, Nabi tahu. Pandangan matanya tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas. Kalau jalan sedang menuju barat, apa yang ada di timur dapat diketahui oleh beliau sebagaimana yang beliau lihat di depan. Semuanya sudah tercurah kepada beliau. Kita yang diperintah oleh beliau adalah ikuti beliau. Yang merintah itu Allah. Jadi berarti kita ini sudah mulia. Kalau belum bisa bertambah mulia, jangan jadi hina. Berhentilah dari menjadi penjilat. Berhentilah dari muji-muji orang yang kita nggak tahu. Berhentilah dari mencaci maki orang yang kita nggak tahu. Berhentilah dari membuat kolom komentar dengan kalimat yang buruk-buruk. Karena kalau kau sudah mati, tulisanmu masih ada di HP itu. Maka ini jadi amal jariah fisu, amal jariah dalam keburukan. Surga hakikatnya ada di akhirat. Orang bisa masuk surga akhirat apabila sudah bisa masuk surga yang ada di dunia. Apa itu surga di dunia? Mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, yakin dengan jaminan Allah, tuntut ilmu agar menjadi pedoman dalam kita melakukan ibadat. Kalau kepengen kita hidup bahagia, mati tidak sengsara. Sekarang masih punya teman, nggak punya duit masih bisa minjem. Kalau di kuburan tidak ada yang meminjamkan amal buat kita. Jadi sekaranglah saatnya untuk kita bertobat. Makanya dikatakan maulid adalah peringatan untuk menjadi peringatan kita untuk bisa melakukan tobat. Karena kita mengucapkan salam, ada yang menjawab. Nama Allah berkali-kali didengar. Sedangkan menyebut-nyebut nama wali saja menyebabkan turun rahmat. Bagaimana menyebut nama Allah? Bagaimana menyebut nama Rasulullah? Inilah peringatan maulid. Marilah kata Imam Ali, kata Habib Ali Al-Habsyi, datanglah wahai orang yang berlari menjauh dari rahmat. Ini tempat turunnya rahmat, yaitu peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang ikut membantu duitnya masuk ke nasi, nasi dihitung per butir, masuk ke air, air dihitung per tetes. Tidakkah kita lihat di luar sana masih banyak orang yang mencaci maki maulid? Kita mendapatkan rezeki bisa memperingati maulid. Itu semua adalah modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sembarangan duduk di majelis sebelum kita tahu siapa gurunya. Karena orang tidak boleh duduk kecuali hanya pada dua orang. Orang pertama yang apabila kita duduk dengan dia memberi nasihat kepada kita dan kita menerimanya. Duduklah dengan orang seperti itu. Yang kedua, kita duduk kepada orang yang kita dapat mengajak perbuatan baik, yang orang itu pun menerima. Selain daripada yang dua ini, uhrub katanya, larilah menjauh. Artinya jangan bergaul kepada orang yang tidak mau menasehati kesalahan kita, yang tidak mau menasehati diri kita. Dan kita harus menjadi orang yang mau menasehati saudara muslim kita. Kalau lihat saudara muslim minum tangan kiri, tegur pelan-pelan, maafin ya, minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Paham itu? Karena kita ini muslim, pimpinan kita Nabi yang tidak pernah minum tangan kiri. Dan kalau duduk jangan suka tangannya begini nih. Ini Nabi paling gak demen nih tangan begini. Kalau mau begini saja tuh. Kalau ada orang beri salam, jawab. Kalau orang bersin, bilang alhamdulillah.
barulah kita betul-betul berarti dalam memperingati maulid, karena kita selalu mencari ilmu di majelis maulid. Karena umat zaman sekarang sudah bosan dengan ilmu, makanya kacau keadaan sekarang. Kenapa? Karena masing-masing manusia mau senang sendiri, tidak mikirin kesusahan orang lain. Akibat ninggalin Nabi, maka ninggalin ulama. Ninggalin ulama, ninggalin Nabi. Ninggalin Nabi pasti nggak mau dekat sama ulama. Mana yang namanya ulama? Ulama adalah yang selalu mengajarkan orang untuk bersyukur dengan segala nikmat Allah, yang mengajarkan amar ma'ruf, menganjurkan orang berbuat baik, nahi mungkar, selalu mencegah perbuatan buruk. Itulah yang namanya ulama. Tapi kalau ada orang berpenampilan ulama, di dalam setiap bicara mencaci maki orang, menghina orang, apalagi sampai memutuskan nasab orang, ini kelihatannya saja ulama, tetapi ini sesungguhnya bukan ulama. Kalaupun dia ulama, tapi ulama su. Wal iyadu billah. Ini kita sekarang sudah berada di zaman yang di dalam Al-Quran dibilang qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kalau dulu maksiat hanya melalui perbuatan salah, tapi sekarang kemaksiatan yang dahsyat adalah melalui agama. Hadir maulid, peringatan maulid, begitu ceramah ngatain orang seada-adanya, menghina orang seada-adanya, mengajak bermusuhan. Ini zaman sekarang. Jadi kita ini sudah betul-betul di zaman yang penuh kewaspadaan. Hanya karena kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk kita tidak dirubah. Kalau saja kita umat bukan umat Nabi, mungkin bentuk kita sudah sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Yang hatinya ular, wajahnya pun ular. Yang hatinya serigala, bentuknya pun serigala. Yang hatinya macan, bentuknya pun macan. Yang hatinya anjing, bentuknya pun anjing. Yang hatinya babi, bentuknya pun babi. Yang hatinya macan, serigala, bentuknya akan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Cuma karena kita umat mahmudah, bentuk kita tidak dirubah. Tetapi orang yang berkarakter dengan karakter-karakter binatang pasti akan buas. Jadi kiai, kiai buas. Jadi ustadz, ustadz buas. Jadi pejabat, pejabat buas. Jadi istri, istri buas. Jadi suami, suami buas. Jadi tetangga, tetangga buas. Jadi pimpinan, pimpinan buas. Jadi anak buah buas. Apabila karakternya karakter binatang, buas. Mari kita ikutin Nabi SAW. Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Dengan kata lain, beliau adalah Al-Quran yang bergerak. Al-Quran ada yang berbentuk kitab diam, An-Nabi SAW adalah Al-Quran yang bergerak. Siapapun yang melihat beliau langsung timbul rasa gentar. Gentar dari apa? Mengetahui bahwa beliau adalah sangat berwibawa. Diajak ngomong selalu paling enak. Ketika dengar pembicaraannya paling merdu. Dijahatin tidak ngebales. Tapi agama dipermainkan, beliau akan sangat marah. Beda dengan kita. Agama dimainin masa bodoh. Yang penting jangan diriku kau ganggu, kan begitu. Marilah kita sadari, melalui peringatan maulid ini banyakin sholawat. Kalau ada orang ucap assalamualaikum, jawab yang semangat, karena menjawab salam hukumnya wajib. Yang muda cium tangan sama yang tua, yang tua sayangi yang muda, didik yang muda agar menjadi generasi penerus yang baik. Dalam ibadat, lakukan ibadat dengan benar. Masjid, jaga kesuciannya. Yang tidak fasih jangan jadi imam. Yang fasih walaupun muda suruh jadi imam. Yang tua harus mau adil. Ya, memang saya belum fasih-fasih dia, maka yang fasihlah yang harus jadi imam. Duit masjid jaga dengan benar, karena itu amanat umat. Kalau ada perubahan masjid, bongkaran masjid, jangan dibuang jauh itu puing-puingnya, pendam di samping masjidnya, karena itu amal jariah manusia yang sudah mungkin wafat, dan itu adalah amanat agar pahalanya selalu berjalan.
wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Salah satu daripada penyebab pahala terus datang adalah orang yang berjariah, yang dengan sebab jariahnya menjadi terbentuk sesuatu. Nah, ini di masjid ada duit wakaf, ada duit sumbangan, ada duit segala macam. Pedulilah dengan masjid. Apabila masjid ini dijaga kebersihannya, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Agar masjid tidak terlihat asing, dibangun tapi tidak dipelihara, tidak diberikan haknya. Orang-orang yang mau masuk ke dalam masjid, di masjid ada kamar mandi, perhatikan dirimu, adakah kau makan makanan sesuatu yang menyebabkan air kencingmu bau? Jika jawabnya iya, jangan kau kencing di masjid. Paham itu? Walaupun di masjid ada keran buat wudhu, kalau orang mau sholat jamaah, wudhulah dari rumah dengan niat tidak mau menggunakan hak masjid. Walaupun hukumnya boleh, tapi lebih bagus wudhu dari rumah. Agar apa? Agar air di rumahmu menjadi air yang barokah, karena dipakai berwudhu untuk sholat berjamaah. Paham itu? Jadi kita betul-betul harus menjalani. Jadi jangan cuma peringatan maulid Nabi dipuji, Nabi diceritakan bagusnya anu, tapi diikutin enggak. Dan kalau mau sholat jangan pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya, karena tidak pantas itu gambar min sya'airillah dekat sama kaki kita. Pakai sejadah yang biasa, kalau perlu kain putih saja, sorban putih. Jangan sampai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya yang kita pakai. Pulpen yang gambar gubah Rasulullah, kalau memang sudah ada di kantong, jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Pici yang ada gambar tapak kaki Rasulullah, jangan dibawa ke kamar mandi. Awas, saya sudah pesan, jangan selalu pakai otak sekolah, gunakanlah otak mengaji. Kalau kita punya otak mengaji, kita akan punya ta'zim dan hormat kepada unsur-unsur agama, karena tidak pernah dikenal oleh orang-orang tua masa lalu. Kalau orang pulang dari Mekah bawa sejadah gambar Ka'bah, itu ditaruhnya di tembok, bukan dipakai buat sholat. Tapi orang sekarang tanpa sadar kurang ajar, sholat pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya dekat sama kakinya. Pantas? Pantas? Nanti tahlil didudukin tuh gambar Ka'bah, jalan diinjek. Coba foto bapakmu, berani kau gituin? Tidakkah kita ingat pada 17 Agustus kita hormat kepada bendera merah putih? Boleh kita katakan itu bukan penghormatan? Itu adalah penghormatan, karena di warna merah dan putih itu tersimpan sejarah, darah dan kejujuran, mengusir penjajah. Kita hormat kepada bendera merah putih, kita hormat. Masa kepada gambar Ka'bah kita tidak hormat? Paham itu? Jadi tolong, apalagi hari Jumat, jaga masjid jangan sampai kayak pasar. Sekarang ini generasi kita sudah generasi mengkhawatirkan. Di tempat maulid datang tapi bercanda-canda, ngobrol, ribut, mengacaukan acara. Orang tua anaknya pada ke masjid, bukan didudukkan di sampingnya untuk teratur sholat, tapi anak itu berisik bersama teman-temannya. Kalau memang mau bawa anak ke masjid untuk sholat Jumat, dudukkan anak itu di samping. Telinga yang barokah akan mengerti bahwa ini adalah nasihat untuk keselamatan diri masing-masing. Ini harus disampaikan. Saya tidak berharap menjadi penceramah, tapi saya berharap agar dipilih oleh Allah untuk memperdengarkan, mengajak saudara muslim untuk sama-sama baik. Saya bukanlah orang yang lebih baik dari antum, tapi jangan sampai belum baik tapi nggak mau ngajakin orang baik. Insya Allah kita baik sama-sama semua. Hidup dalam Islam, mati pun dalam Islam. Ya. Idza, katanya apabila kau mati dalam membawa Islam, fa'abshir, bergembiralah orang yang hidup dalam Islam, mati pun dalam Islam. Nah, keislaman ini sekarang sudah banyak perenggutnya. Yang merenggut iman kita berpenampilan kiai, berpenampilan habib, berpenampilan ustadz, berpenampilan orang-orang yang ngerti agama, padahal sudah mengacaukan keimanan, merancukkan pikiran. Paham itu?
Ngerti itu? Kita bisa lihat orang di luar Islam, anak-anak kecilnya kalau masuk ke rumah ibadatnya pada diem, hormat. Tapi lihat generasi kita, anak kecil kita, setiap acara ikut hadir tapi ngacoin, berisik, bercanda, repot sama HP. Bagaimana kalau kita sudah wafat, mereka jadi apa nanti? Paham ya? Nah, ini semua sangat tidak enak di telinga kita, tapi insya Allah kalau dipakai akan jadi obat. Bab orang yang selalu muji-muji kita, memberikan makanan yang lezat, kalau di dalamnya ada racun, racun itu akan membunuh kita. Tapi orang yang memberikan kita segelas jamu yang pahit, itu akan menjadi obat buat kita. Mau yang manis apa yang pahit? Agama memang pahit, makanya balasannya surga yang akan bebas nanti di sana. Tidak lagi ditekan, tidak terdengar suara yang gak enak, tidak terlihat muka yang gak enak, semuanya akan tentram. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namarigu masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Fiha la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar kalimat-kalimat kasar. Tempat tidurnya tinggi, bantal bersusun, tempat minumnya sangat luar biasa. Itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi sekarang capek dulu ibadat, capek dulu taat, sehingga kalau kita mati tidaklah kita mengharap jadi pengemis doa. Kenapa? Karena kita banyak berbuat baik. Saya anjurkan yang punya duit banyak, raih ridho Allah melalui duit yang dimilikinya. Yang punya jabatan, raih ridho Allah melalui jabatannya. Yang punya tenaga, raih ridho Allah dengan tenaganya. Yang punya ilmu, raih ridho Allah melalui ilmunya. Dan saya pesan, kita semuanya adalah muslimin. Kita punya, ada hak orang yang ada pada diri kita. Siapa itu? Kalau kita lewat di kuburan kaum muslimin, kita minimal kita baca Fatihah, Al-Fatihah, begitu. Terus baca Fatihah, niat hadiah buat yang orang ada di kubur itu, walaupun kita nggak kenal, itu dia saudara kita. Al-Muslim akhul. Nanti kalau kita biasa begitu, kita pun akan mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang yang hidup. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Azim, ya Rabbana ya Halim, ya Rabbana ya Na'im, tawil umurana wa tawil umur auladana wa banatana wa ahfadana wa asbatana wa azwajana wa ikhwanana wa man dhawil huquq alaina في الصحة والعافية والسلامة واجعل قبور أجدادنا وجدتنا وأبائنا وأمهاتنا وحبايبنا ومشيخنا ومعلمنا روضة من رياض الجنة. اللهم نور قلوبنا، صحح قلوبنا وصحح عقولنا. اللهم اجعلنا واللهم اجعل عيشنا في الإسلام وموتنا في الإسلام بقول لا إله إلا الله Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminina amin. Sallu ala nabi. Setiap selesai solat baca solawat 11 kali untuk menjadi rutinitas kita. Yang mampu 3 kali silakan 3 kali, yang mampu 11 silakan 11. Yang penting istiqomah, itu akan jadi simpanan akhirat kita. Insya Allah anak-anak muda kita semua menjadi anak-anak yang soleh solehah, ya, menjadi orang-orang yang betul-betul menggembirakan Allah dan Rasulnya. Karena surga buat kita, ibadat kita ngerjain, surganya buat kita. Maksiat kita yang melakukan, nerakanya juga buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita diberikan nasib menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Sallu ala nabi. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.